Sintayong akan bereksperimen, Sandy Walsh akan dipasang menjadi seorang striker. Wah, bakalan seru nih. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kalau kita sudah menonton pertandingan leg pertama kemarin menawan Brunei Darussalam, ada beberapa eksperimen yang dilakukan oleh Sintayong. Terutama kita bisa melihat permainan Sandy Walsh, karena hari ini kita akan mengulas tentang Sandy Walsh. Kalau berbicara tentang Sandy Walsh, dia adalah salah satu pemain yang didatangkan Indonesia dari Liga Belgia. Beberapa waktu lalu sebelum Sandy Walsh waktu mau mengawali bergabung dengan tim nasional Indonesia, pada sesi wawancara Sandy Walsh sempat menyampaikan jika Sandy Walsh sudah siap ditempatkan di berbagai posisi, tergantung nanti Sintayong ataupun pelatihnya menempatkan dia di mana. Dia menyampaikan bahwa dia akan siap ditempatkan sebagai bek kanan, kemudian gelandang bertahan, dan juga striker. Itu yang diucapkan oleh Sandy Walsh kala itu. Ketika kita berbicara sepak bola, maka kita akan berbicara yang namanya tim atau permainan kolektif. Kemarin saat melawan Brunei Darussalam, Sandy Walsh benar-benar mengajarkan kepada teman-teman rekan satu timnya, terutama pada pemain lokal, yang mungkin ada beberapa pemain lokal di Indonesia yang mempunyai karakter selalu berusaha menunjukkan individualnya. Dia pengen menunjukkan bahwa gua mampu untuk melakukan individu yang luar biasa. Tapi itu kemarin benar-benar dibantah oleh permainan Sandy Walsh. Sandy Walsh benar-benar menunjukkan sebuah permainan kolektif, permainan tim, bukan permainan untuk menunjukkan ajang kemampuan individu. Jadi kalau kita kemarin melihat permainan Sandy Walsh, kita hampir jarang melihat Sandy Walsh ini benar-benar lama dalam memegang bola. Dia lebih terfokus pada permainan sepak bola yang cerdas dengan mengandalkan permainan pola berpikir. Dia pun juga jarang sekali berlari ke sana kemari. Sesekali lari, dia pasti untuk berusaha untuk membuka ruang dan membuat sebuah peluang. Itulah yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Karena dalam pertandingan kemarin Sandy Walsh itu tidak diletakkan pada posisi biasanya, karena posisi biasa dia adalah sebagai seorang bek kanan, tapi kemarin dia ditempatkan sebagai gelandang bertahan untuk mengatur serangan. Yang serunya begini kemarin, kalau kita memperhatikan permainan, ketika ada perpindahan dari kanan ke kiri penyerangan pemain timnas sepak bola Indonesia ini berawal pasti dari Sandy Walsh. Sandy Walsh ini kemarin benar-benar mengatur ritme dan mengatur bola. Kapan dia waktu mengumpan, kapan waktu dia mendelay. Tapi ketika kita melihat pertandingan kemarin, Sandy Walsh sama sekali tidak pernah melakukan suatu pemegangan bola yang terlalu lama. Dia selalu cepat mengumpan. Ketika melihat teman kosong, teman membuka ruang, dia selalu langsung memberikan umpan ke arah situ. Itulah permainan Sandy Walsh dengan cara istilahnya sepak bola kolektif. Terus apakah Sandy Walsh ini tidak mempunyai kemampuan individual? Saya kira enggak juga, karena dia sudah bermain di Liga Eropa, di Liga Belgia, otomatis dia mempunyai individu skill yang pastinya luar biasa. Tapi dalam pertandingan kemarin dia sama sekali nggak menunjukkan permainan individu. Bukan berarti dia tuh nggak mampu, tapi dia mau menunjukkan ini loh namanya sepak bola. Sepak bola ini adalah permainan sebuah tim, permainan kolektif yang akan lebih indah jika permainan ini benar-benar dimainkan oleh keseluruhan para pemain pada posisinya masing-masing. Kalau kita melihat permainan kemarin, dia juga mampu sesekali melakukan akselerasi masuk ke dalam pertahanan lawan, kemudian menciptakan peluang. Beberapa peluang benar-benar diciptakan dari kreativitas Sandy Walsh. Dan untuk rata-rata pemain timnas Indonesia kemarin, dia mencapai rating paling tinggi. Dia mencapai rating 95% dalam
istilahnya penguasaan bola, atau yang paling sering megang bola adalah Sandy Walsh kemarin itu. Karena selain dia itu menjaga ketahanan pada lini gelandang tengah, maka dia juga sebagai pengatur ritme dan juga alur bola antara ke kanan, ke kiri, dan juga ke tengah. Jadi buat teman-teman, mungkin kita bisa istilahnya memberi sebuah pengamatan, karena saya ini bukan pengamat, saya hanya pecinta sepak bola. Dari sini mungkin saya mempunyai saran dan masukan kepada para pemain tim lokal. Setidaknya ini loh, sepak bola tidak harus selalu menggunakan individual, meskipun sebenarnya individu itu sangat diutamakan dalam para pemain, tapi karena ini adalah tim, maka individu itu harus terkadang kita singkirkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi buat teman-teman para pemain-pemain di Indonesia yang lainnya, ayo kita belajar, kita jangan malu, kita jangan gengsi. Marilah kita mempelajari teknik-teknik, cara berpikir, kemudian mental, kecerdasan para pemain-pemain yang sudah berlaga di Liga Eropa. Jadi tidak ada istilahnya pintu tertutup buat para pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Kalau kalian mampu untuk meraih atau mendapatkan ilmu-ilmu dari para pemain-pemain ini, maka tidak menutup kemungkinan kalian nanti atau para pemain-pemain yang ada di lokal ini akan mampu untuk bersaing di para pemain-pemain yang sudah ada di tim nasional saat ini. Faktanya ada Rizky Ridho yang selalu tetap sebagai pemain langganan utama tim nasional Indonesia, ada Asnawi juga, kemudian ada beberapa pemain yang lain yang pasti karena Indonesia sangat kekurangan striker, maka Dimas Derajat tetap plot utama dipasang. Meskipun saat ini kita sudah menemukan pemain baru yang masih muda belia, ada Ramadan Sananta yang ketajamannya juga luar biasa, ada Hoki Carata. Jadi kalau kita berbicara materi-materi ini, mungkin pemain-pemain Indonesia ini benar-benar saya yakin akan mampu menembus ke babak final. Kalau kita berandai-andai, mungkin kita akan mempunyai sebuah tim yang sangat ngeri, karena di belakang nanti ada Sandy Walsh, ada Jordi Amat, ada Sen Patinama, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho. Kemudian di sisi tengah, kalau semuanya komplit dan tidak ada menuai cedera, maka di tengah ada Ivar Jenner, ada Marcelino, ada Mark Klok, ada Ricky Kambuaya. Kita masuk ke dalam lagi ke depan, ada Rafael Struijk, ada Ramadan Sananta. Kalau nanti ada pemain dua ini yang sudah bergabung, maka di tengah ini akan ada yang makin seru, adanya ketambahan Nathan Joe Aon dan juga Jay Itzes. Ngeri banget ini. Kalau kita melihat, pastinya kita akan melihat pertandingan permainan ala Eropa yang akan ditunjukkan oleh tim nasional Indonesia, karena hampir keseluruhan para pemain ini bermain di Liga Eropa. Wah, kita tunggu para pemain-pemain timnas Indonesia ini nanti benar-benar semua dalam kondisi fit saat melakoni laga-laga berikutnya. Semoga Indonesia makin hari makin sehat, makin waras, PSSI-nya juga makin sehat, makin waras, dan timnasnya semakin aduhai dan bisa mencapai prestasi yang paling tinggi, yaitu masuk pada kontestasi Piala Dunia. Salam sehat, salam waras, Cak Ruri Sliding Tackle.